Balik lagi bersama tamu Timbul Hasudungan. Konten cobaan ini akan bahas tentang landside. Bro, ini part 2 ya? Hah? Part 2 berarti ya? Part 2 apa? Kemarin airside, sekarang sisi darat ya? Yoi. Fasilitas sisi darat coy. Apa itu? Oke bro, saya akan membahas masalah sisi darat. Cuma kalau memang pengetahuan saya kurang ya agak-agak diklarifikasi aja sih. Komen. Makin komen makin naik nih channelnya. Sisi darat itu dalam pengertian itu kan kemarin kita bahas sisi udara. Udara mungkin kalau saya bicaranya umum aja ya. Umum. Sisi udara itu yang saya ceritakan kemarin, ada parkir pesawat, ada landasan, ada penghubungan antara landasan sama apron. Nah sekarang sisi darat. Sisi darat itu semua fasilitas yang ada di sisinya depan apron atau namanya tempat parkiran pesawat. Jadi dibatasin sama pagar, namanya pagar perimeter. Nah apa aja itu? Yang jelas utamanya bangunan. Ada bangunan terminal, ada namanya bangunan kantor, listrik, PK, musola juga termasuk, sama juga gapura. Gitu aja bro. Kenapa namanya terminal om? Terminal. Bukannya terminal itu orang lebih pahamnya itu buat bus. Sebenarnya kalau terminal itu kata lainnya itu umum bro. Jadi gini, sebenarnya kalau dikatakan airport kan, kalau udara itu kan kalau di penerbangan bahasa yang khusus ya airport. Kalau kita memang terminal. Terminal itu salah satu untuk menampung atau penumpang yang mau berangkat, baik itu lewat pesawat, baik itu lewat dari kereta, naik bus. Nah itulah yang namanya terminal. Jadi terminal itu tempat belinya karcis, terus mereka menunggu di tempat penunggu, baru mereka berangkat ke transportasinya. Nah itu, jadi yang selama ini yang kita tangkap tempat naik penumpang itu naik itu datang pergi, kita namakan bandara itu salah. Bandara itu luas. Iya, that's right bro. Itu kan? Itu. Nah untuk penumpang naik, berangkat, turun datang itu namanya terminal. Cuma kalau memang bahasanya tuh kalau masyarakat tahu lah, kalau datang terus airport SSK, kalau di Pekanbaru SSK airport Juanda gitu. Ya kalau umumnya kalau di kita ya terminal. Iya, nah kayak di Soekarno-Hatta kan? Iya, nah, 1, 2, 3 Ultimate. Iya benar. Alien. Iya benar. Jadi ada terminal 1, terminal 2, terminal 3. Ya, itulah bro, namanya terminal gitu. Nah, SOP di terminal itu mesti ada apa aja gitu om? Kalau kayak kita ya bandara kelas 3 ya. Kalau kelas 3 ya ini bahasanya udah bahasa hitungan bro. Jadi kalau kayak bahasa kita kan yang saya kemarin ceritakan, kita kan ada penumpangnya tuh pakai pesawat ATR-72. Berarti penumpangnya bisa menampung 72 orang. Nah, terminal itu ada namanya kedatangan sama keberangkatan, sama satunya ruang tunggu. Nah, untuk ruang tunggu, untuk kedatangan itu kalau dia fasilitas landasannya 1.300 meter dengan penumpang 72, dia minimal 100 meter persegi, bro. Ukuran untuk penunggu. Nah, sedangkan untuk ruang kedatangan mereka untuk membayar karcis itu dipisahkan, dan itu minimal dari ruang tadi yang kedatangan. Iya. Jadi tadi kan 100 meter persegi, itu minimal dari setengah dari 100 meter persegi, berarti 50 meter persegi, itu minimalnya. Nah, sedangkan ruang karcis yang masuk pertama, itu sebenarnya tergantung hitungan. Dia minimal ada 2 loker karcis. Check-in ya? Check-in ya, bahasanya check-in bro. Sorry. Jadi bahasa check-in, dia itu minimal ada 2 tempat karcis. Jadi ada ruang kedatangan, Itu keberangkatan. terminal. Terus ada namanya tadi saya bilang gedung listriknya, gedung PK-nya. Jadi itu membedakan airside sama dengan sisi darat, dibatasin sama pagar perimeter. Pagar perimeter. Nah, kalau misalkan ada orang datang nih, tapi dia bukan penumpang, dia boleh masuk nggak? Kalau di kategori ya, saya sih kurang tahu ya masalah safety ya. Cuma kalau memang yang kalian nanti bahas, mungkin ada channelnya si Nunu masalah pas, salah satunya itu. Terus ada pembatas dari namanya kita nih AFSEC ya. AFSEC itu kalau bahasanya pengaman bandara ya, security bandara. Nah, mereka yang lebih tahu di mana tuh letaknya penumpang bisa masuk yang bukan mau berangkat, bukan penumpang dari yang mau berangkat ya, atau mau turun itu udah tahu mereka. Kalau itu mungkin saya umum itu aja bro. Oke. Nah,
Kalau misalkan bandara nih, terus nggak punya terminal, boleh nggak? Kalau sekarang sih namanya, kalau dulu ya, kalau transmigrasi itu memang sebenarnya yang dikatakan Bro itu benar. Cuma dibuat landasan, pasti terutama harus ada gedung dulu, Bro. Gedung terminal tadi. Baik itu mau pakai dari siket, mau dia papan, dia bukan pakai beton, nggak masalah. Yang penting dia harus, terutama harus punya terminal dulu. Terminal dulu. Walaupun dia landasannya bukan pakai beton, pakai aspal, dia pakai base atau di yang saya sebut kemarin ya, tanah, lapisan tanah, nggak masalah. Yang penting dia harus punya gedung dulu. Tapi ada nggak yang bandara yang nggak punya terminal? Untuk saat ini kayaknya nggak ada, Bro. Nggak ada yang. Iya. Berarti di Indonesia sudah ada semua, cuy. Iya. Udah Indonesia maju. udah maju untuk Indonesia maju. penerbangan. Oke. Ministry of Transportation. Nah, selain terminal, ada gedung-gedung perkantoran apalagi tuh? Ya ada namanya gedung operasional. Di situ ya mungkin yang ini ya orang-orang pekerja di sana ya. Terus yang saya bilang tadi ada gedung PK-nya untuk pemadam kebakarannya, ada namanya gedung listrik, dan adanya gedung security. Sebenarnya security sih sudah dijadikan di terminal, Bro, untuk security. Cuma untuk operasional mereka memang harus wajib dibuat untuk gedung operasional. Oke. Kayak bandara kita kan mungkin ya tahun depan lah, Bro, kita bangunin biar enak Siap. kan security kita kan. Dukung terus kalau bisa teman-teman Bandara Japura dipromosi nih. Kalau bisa lihat fasilitas, nanti si Nunu yang upload tuh gimana fasilitas di Bandara Japura. Yang intinya sih kalau ada gedung pasti ada parkiran, Bro. Parkiran namanya itu ya secara umum ya, gedung pasti setelah dibangun pasti harus ada terminal. Harus ada tempat parkir untuk motor, untuk kendaraan. Yoi. Kalau enggak ya kasihan sih sama teman-teman di Jauh nanti jalan kakinya. Iya. Pegal. Ya untuk sisi darat umumnya itu aja sih, Bro. Ada yang terminal, terus sarana untuk operasionalnya yang saya bilang tadi, security-nya, PK-nya, listriknya. Ya karena kalau mereka nggak ada kantor bingung juga, Bro. Masa kita gabungin semua di gedung personal kan nggak mungkin. Gedung personal satu, terus gedung administrasi yang saya bilang tadi. Gedung administrasi itu bagian-bagian keuangan di situ, bagian untuk ke bandaranya, kalau bisa sih satunya untuk bagian kepegawaiannya gitu aja. Oke guys, untuk sisi darat mungkin itu yang saya bisa kasih tahu ya. Mungkin kalau teman-teman mau lebih tahu lagi ya bisa searching Google lah. Kalau bisa komen-komen aja di bawah, nanti mungkin si Nunu bisa tanya-tanya lah sama teman-teman udah dapat dari teori mana gitu kan. Jangan lupa subscribe dan komen, kalau bisa tanda loncengnya dihidupin. Oke, makasih Om. Terima kasih, Bro.